Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemerintah sudah izinkan supporter nonton langsung di stadion berkapasitas 25-100%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengizinkan kompetisi olahraga dihadiri penonton di stadion. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah vaksin booster. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A. dalam keterangan wawancaranya mengatakan penonton wajib sudah divaksin booster. Mereka juga tidak perlu menunjukkan hasil tes PCR atau antigen. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh penonton yang hadir langsung di stadion wajib sudah divaksin booster dan tidak perlu menunjukkan hasil tes PCR atau antigen, tulis Safrizal dalam keterangannya. Sementara bagi seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib sudah divaksin dosis kedua. Selain itu, mereka juga harus menunjukkan hasil negatif PCR H-1 atau hasil negatif antigen pada hari pertandingan. Kapasitas stadion juga dibatasi sesuai level PPKM wilayah tempat pertandingan. Untuk PPKM level 1, kapasitas 100%, PPKM level 2, kapasitas 75%, PPKM level 4, kapasitas 50%, hanya daerah dengan PPKM level 4 tidak diizinkan adanya penonton. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan kebijakan tersebut dalam jumpa wawancara pada Senin. Ia mengatakan aplikasi Peduli Lindungi tetap diterapkan dalam kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan kompetensi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksin booster dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kata Luhut. Selamat siang pemirsa. Pemerintah Kota Cimahi berencana akan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas hanya 50% saja. Pemerintah Kota Cimahi berencana akan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kapasitasnya pun akan dibatasi hanya 50% saja. Sebelumnya, sejak 14 Februari 2022, PTM di Kota Cimahi dihentikan selama 2 pekan. Hal itu imbas tingginya kasus penularan COVID-19 yang melanda Kota Cimahi. Untuk pekan ini masih diperpanjang darinya. Tapi, pekan depan kita rencanakan PTM lagi, kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono saat dihubungi Senin, 28 Februari 2022. Harjono mengungkapkan kebijakan dimulai kembali PTM masih relatif. Saat ini, data menunjukkan penurunan pada kasus baru penularan COVID-19. Tercatat, tersisa sekitar 100 siswa di setiap jenjang pendidikan. Namun, pemerintah akan melihat perkembangan penularan COVID-19 di daerah. Pasalnya, apabila dipaksakan saat kasus tinggi akan sangat beresiko terjadi penularan di sekolah. Alasannya ada beberapa hal. Kita lihat grafik udah mulai turun siswa dan guru yang terkonfirmasi positif, sebut Harjono. Maka dari itu, pemerintah akan menerapkan kapasitas sekitar 50%. Apabila menunjukkan tren bagus, maka kapasitas tersebut bisa bertambah. Nanti 50% dulu. Kalau posisinya masih bagus, bisa 100%, ujar Harjono. Kebijakan ini, kata Harjono, berkaitan dengan resiko munculnya loss learning kepada setiap siswa. Selain itu, sejumlah siswa jenjang SD dan SMP akan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Kawasan apartemen Transit Rusunawa Ranca Ekek, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, terendam banjir setinggi 40 cm. Sebuah tanggul selebar 3 meter jebol akibat arus deras Sungai Cimande. Akibatnya, kawasan apartemen Transit Rusunawa Ranca Ekek, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terendam banjir setinggi 40 cm. Seperti pantauan detik.com, di lokasi jebolnya tanggul, nampak pagar pembatas Rusunawa pun ikut hancur. Pembatas yang berdekatan dengan tanggul sungai terbuka dan mengakibatkan air dari Sungai Cimande terus masuk. Kurang lebih pada Sabtu sekitar jam 15.50 waktu Indonesia Barat, ada saluran tanggul yang jebol dari Sungai Cimande. Kasus positif COVID-19 harian di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan terakhir Februari 2022.
Selamat siang pemirsa. Kasus positif COVID-19 harian di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan terakhir Februari 2022. Seiring dengan tren penurunan kasus positif COVID-19, bed okupansi ratio atau tingkat keterisian rumah sakit rujukan di tanah air juga relatif terkendali. Merujuk data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes hingga akhir Februari 2022, tercatat 14 provinsi yang konsisten dalam penurunan kasus konfirmasi harian COVID-19. Adapun 7 provinsi tercatat kasus hariannya sudah melandai. Tren penurunan kasus COVID-19 jelas menggembirakan. Bahkan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19. Hanya saja menurut Menkes, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar keputusan perubahan status dari pandemi COVID-19 menjadi endemi tersebut dipertimbangkan secara matang, terutama dengan memperhatikan berbagai pendekatan baik dari sisi sains, kesehatan, sosial, dan budaya.